Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa ala silakan Bapak Ibu yang masih mubarak khusus yang hadir pagi hari ini. Bila dengan izin Allah kita sambung kembali di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan Allah kasih kita ilmu yang manfaat. Ala siniya wa likulli niyatin sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wa zurriyati wa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim la ilaha illa huwa subhanahu baqiyatu sahabat sunnallahi ila awliya usul saya sunnallahi walidina wa atina wa atina wa zuriyatina wa aladina masyarakat wal mu'minin wal mu'minat al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yujibul muttarra iza da'ahu wa yaksifus su wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum Allah qalilan ma yazakkarun. Itu. Amma yahdiyakum fi zulumatil barri wal bahri wa may yursilur riya busram baini rahmati a ilahum Allah Allahu ta'ala Allahu amma yusyrikun. Ya. Amma yujibul mutarra, apakah zat yang ngobulin orang yang lagi susah, orang yang lagi kesulitan kalau dia berdoa. Apakah ya itu yang lebih bagus atau Tuhan-Tuhan yang mereka sembah daripada patung batu? Jawabannya pasti Allah. Yang apa tuh? Yang lebih bagus. Karena Tuhan-Tuhan yang mereka sembah adalah makhluk-makhluk Allah yang tidak punya kekuasaan. Iza da'ahu, apabila berdoa makrubhu akan Allah, wa yaksifus su'a, dan menghilangkan. Apakah zat yang menghilangkan gitu ya, as-su'a, akan kagak enak, akan kejelekan. Su'a itu yang perkara yang kagak enak sama kita ya, anhu, daripada makrub, daripada orang yang lagi susah, wa an ghairi, dan lainnya makrub ya, gitu ya. Jadi bahasanya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tidak bisa menghilangkan ya, gitu ya, daripada kesulitan-kesulitan yang nyembah. Yang bisa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Masa gitu bahasanya, masa yang disembah yang kagak bisa. Mestinya yang disembah yang bisa gitu, mestinya pikirannya ya, orang udah dibalik, otak udah miring. Gitu ya. Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan Allah Ta'ala ciptakan kamu di muka bumi sebagai pemimpin, khalifah, jadi pemimpin, pengganti. Iya. Dulu waktu kita belum ada yang memimpin, bapak-bapak kita, mengkongkong kita. Sekarang mereka udah kagak ada, gantian yang memimpin kita. Ntar kita kagak, siapa yang memimpin? Anak-anak terus udah gitu. Tuh.
Jadi saling apa tuh? Gantiin dari satu generasi ke generasi yang sampai pada akhirnya tuh ada yang namanya hari akhir, hari kiam, kelar dah. Tuh gitu. Pokoknya kalau masih banyak orang nikah aja belum kiamat. Bener nggak? Nah iyalah, kalau udah kagak ada orang nikah baru kiamat. Kalau masih banyak orang nikah aja belum apa tuh? Kiamat. Nih, ya. Al idopatu bimakna pi, idopatnya artinya pi. Jadi khulafa al ar, khulafa mudhof al ardi mudhof. Ai khulafa fil ardi. Kamu dijadikan pemimpin di muka bumi. Tuh. Apa mananya? Yakhlufu kullu qarnin al qarnal ladzi qablahu, gantiin tiap-tiap satu generasi akan generasi yang sebelumnya. Dulu engkong kita yang berkuasa di sini aja Nasir, ya. Engkong kita, buyut kita. Habis itu siapa? Baba kita. Nah, baba kita udah kagak. Siapa kita ya? Terus gitu aja, ntar kita kagak. Anak kita kagak. Cucu kita kagak, cicit sampai nggak ketahuan udah siapa terus ya sampai Ailahumma Allah, adakah Tuhan sertanya Allah? Jawabnya mah kagak ada. Ailahumma Allah, adakah Tuhan sertanya Allah? Jawabnya mah tidak ada, yang ada hanya Allah. La ilaha illallah, gitu jawabnya. Ya, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya yang lain kagak berhak disembah. Ini tauhid. Tapi udah begitu gamblangnya, udah begitu jelasnya, yang bisa ngidupin Allah, yang ngasih rezeki Allah, yang bisa nyembuhin, yang bisa menggantikan kamu jadi pemimpin. Masih banyak aja yang nyembah selain Allah. Nah ini qalilam ma yazakkarun, sedikit banget mereka menerima nasihat. Iya enggak tuh, artinya begini, masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya. Qalilam ma yazakkarun ayat taizun, sedikit banget mereka menerima betul, ingat menerima sehat. Amma yahdikum ya yursidukum ila maqasidikum. Apakah zat yang lebih bagus yang memberi petunjuk kamu ke tempat tujuan kamu? Ya, kita kalau jalan kemana aja itu dikasih jalan Allah. Ya, begitu. Jadi sehingga kita sampai ke tempat tujuan kita. Laut begitu lebar, luas, nggak bakalan bisa kita seberangin. Kalau cuman berenang, biar bisa berenang juga nggak sanggup, ya nggak. Allah Ta'ala kasih jalan kita, kasih ilmu, bisa bikin apa? Kapal, bisa bikin perahu, ya, gitu. Allah Ta'ala kasih jalan kita, bisa terbang di udara melalui pesawat. Nah itu. Semuanya ilmunya dari siapa? Yang bikin bahannya siapa? Allah. Tuh, masih aja nyembah selain Allah. Tuh, gitu. Fi zulumatil barri, di dalam kegelapan daratan. Wal bahri, kegelapan lautan. Banyak caranya Allah Ta'ala kasih beri petunjuk kita. Bin nujumi lailan. Bisa jadi dengan adanya bintang-bintang di waktu malam. Itu kalau para pelaut itu bintang patokannya. Paham banget itu dia. Saya kalau mancing ke laut, waduh, kagak bakalan bisa tahu. Tapi petunjuk saya, ya namanya disebut julukannya keling. Sampai sekarang namanya asli saya kagak tahu. Pokoknya panggilannya keling. Haji Muhyiddin tahu keling. Orang hitam, makanya dipanggil apa? Itu tempat ikan, tahu aja dia. Ruspon. Kagak pakai apa-apa, pakai anu doang. Sekarang sudah mantep pakai GPS. Dulu mah belum. Tapi dia tuh tahu aja. Nah, itu dia sudah
Ya, kalau malam tahu aja dia. Tuh, itu Allah Ta'ala kasih petunjuk-petunjuk dengan adanya bintang. Tuh, ya, dan lain sebagainya. Wa bi alamatil ardi, kalau siang di laut dikasih tanda. Tuh, alamat-alamat yang ada di muka bumi. Tahu aja dia, udah pinter tuh. Kalau kagak tahu berkedri tuh. Orang nyari ikan ke sono laut, ngetan laut, ngulon, ngidul, mau kemana ya lu? Lah bisa sampai ke Arab. Tapi karena mereka paham, tahu dikasih tanda oleh Allah Subhanahu, pulang lagi ke Cilincing. Lah kalau kita sih ukurannya lah udah pulang udah. Nganyut bisa kita. Karena kita belum belajar tuh gitu. Ya. Nah gitu. Orang sering maju juga kayak Ajis RW, kayak Haji Abbas, termasuk saya. Lah cuman asal sampai. Taunya apa? Taunya Lah kalau jalan sendiri kagak tahu. Karena memang ilmunya belum apa. Tapi orang-orang semacam itu dikasih ilmu oleh Allah Ta'ala biar kagak keder. Wa may yursilur riyaha busron baina yadi rahmatih. Siapa coba yang bisa ngirim angin? Tuh, sriwing, enak gak tuh? Ini bumi, dunia kalau nggak ada angin bau. Kalau kagak ada angin bau. Jadi bau-bau yang ada di dunia karena ada angin akhirnya hilang. Tuh, gitu. Makanya coba dah rumah dah nggak ada jendelanya, nggak ada pintunya, bagaimana kira-kira tuh? Apek nggak? Apa pengap? Coba kalau dibuka jendelanya, enak, bagus. Karena ada angin tuh, gitu ya. Wa may yursilur riyah, tuh siapa yang ngirim angin? Busron baina yaday rahmati, tuh ya. Angin itu dikirim diantaranya tugasnya bawa hujan. Bawa apa tuh? Coba dah kita kalau mau hujan, apa dulu datang? Angin dulu, baru hujan belakang. Ayo coba dah, masa hujan dulu baru angin? Nah, karena yang bawa hujan itu yang bawa awan adalah nih kata Allah Ta'ala, no hujanin no Sukapura. Kata Allah Ta'ala tuh, lah dikirim udah tuh sama angin. Dibawa tuh awan dari kidul pada Belor. Kayak kemarin dari mana kemarin? Dari Belor. Hujan kemarin, ya kan? Nah itu, ya. Jadi angin itu fungsinya sangat, manfaatnya sangat banyak tuh. Itu angin aneh angin. Tapi kita bisa rasakan, ya enggak? Tapi kita kagak bisa melihat. Benar jadi. Iya tuh angin, ya. Nah, Ilahumma Allah tuh. Adakah Tuhan sertanya Allah? Iya, kagak ada yang bisa kayak begitu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok masih banyak aja yang mensekutukan Allah Subhanahu, gitu ya. Ta'ala Allah, maha luhur Allah, maha suci Allah, amma yusrikuna bi ghairahu, daripada apa yang mereka sekutukan selain daripada Allah Subhanahu. Mereka samakan Allah dengan yang lainnya. Nauzubillah min zalik. Artinya apa? Mereka samakan yang kagak berhak disembah diapain? Berarti disamain sama Allah. Kagak boleh. Yang berhak disembah hanya siapa? Allah Subhanahu. Kenapa? Ya itu tadi. Allah yang bisa ngirim angin, ya. Allah yang bisa ngirim apa? Hujan. Allah Ta'ala yang bisa ngasih petunjuk dengan ada bintang dan lain sebagainya. Yang lain kagak betul. Kok disembah? Ya, dah. Amma yubdil khalqa summa yu'iduhu. Tuh. Ya. Apakah zat yang mulain penciptaannya fil arham, di rohim-rohim ibu, di rohim-rohim perempuan. Jadi ada tempat anak namanya apa tuh? Rohim, ya. Tuh, kandungan. Ya. Ya, Allah Ta'ala titipin tuh di situ. Ya, air mani, ya, itu air mani, ya, di rohim, ya, nah, sebulan, berapa tuh? Nah, jadi air mani, kemudian jadi segumpul darah, kemudian jadi segumpul 40 hari, 40 hari, kali 3 berapa? 120 hari, tuh, 120 hari, ya.
120 hari itu berapa bulan? 4 bulan. Tuh, 4 bulan ditiup dah ruhnya, ruh kita. Ya. Ada yang lahir 6 bulan udah lahir. Ada yang 9 bulan, ada yang lebih dari 9 bulan, setahun, dan seterusnya. Ya. Tuh. Siapa tuh yang lain yang bisa bikin begitu? Allah Subhanahu. Yang lain bisa. Lah kagak. Kok kagak bisa diapain? Kepuyeng, kok kagak bisa disembah. Ya. Berarti yang nyembahnya kagak bener. Tuh gitu aja pikirin. Habis diciptakan ya. Tuh. Ya ayuhan nas in kuntum fi raibim minal ba'si. Tuh. Fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin, gitu ayatnya. Summa min mudghatin mukhallaqatin ya wa ghairu mukhallaqah liyubayyina. Gitu ya. Hai manusia, kalau kamu ragu-ragu adanya bangkitan nanti, adanya hidup lagi setelah mati, pikirin aja tuh. Tadinya kamu ada apa kagak? Kagak. Dari air mani, dari tanah, dari mani. Air mani segumpul darah, segumpul daging, baru ada gede. Ada yang mati belum umur 40 ya. Ada yang mati lewat daripada umur 40. Bahkan ada yang sampai tua bangka belum apa tuh? Belum mati, apa pikun baru mati. Ada gitu? Ada, itu Quran yang ngomong gitu. Bener gitu? Bener udah. Makanya kita kudu percaya dengan adanya hari bang. Siapa yang bisa bikin begitu? Jawab Allah Subhanahu. Kok masih pada keder aja tuh, gitu tuh bahasanya nih. Kok masih pada nyembah lain Allah gitu ya. Nah, padahal dalilnya udah gamblang, udah jelas ya gitu ya. Summa yu'iduhu, kemudian Allah Ta'ala balikin lagi kita. Tuh, kalau di ayat yang lain tuh ya. Wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Gitu ada ayatnya. Dari tanah aku bikin kamu, ke dalam tanah aku balikin kamu, dari dalam tanah aku keluarin kamu. Tuh ayatnya begitu. Siapa yang bisa bikin begitu? Allah Subhanahu. Kok masih nyembah selain Allah aja gitu ya? Kok masih kagak bersyukur aja? Begitu aja deh jawabannya ya. Wa ilam yatarifu bil adali qiyamil barohini alaiha. Tuh. Ya. Tuh. Seandainya mereka kagak paham, kagak ngerti bahwa mereka kagak apa tuh? Kagak bakal bil adati, mereka dibalikin lagi. Kenapa? Liqiyamil barohini alaiha. Karena sudah tegak dalil. Dalilnya udah gamblang. Dalilnya udah yang menandakan, yang mengasih tahu kalau Allah Ta'ala pasti kuasa membangkit orang yang udah mati. Buktinya yang kagak ada dibikin ada, kan begitu dalilnya tuh. Masa yang udah ada kagak bisa? Makanya Allah Ta'ala perjelas lagi, innama amruhu iza aroda syai'an ayyaqula lahu kun. Lah udah gampang dia dah. Wa may yarzuqu minas sama, tuh. Siapa yang ngasih rezeki kita dari langit? Bil matori, dengan adanya Jadi rezeki-rezeki yang kita makan sumbernya hujan. Kalau kagak ada hujan berantakan semuanya. Benar enggak? Lah mana tumbuh padi, mana tumbuh gandum, mana tumbuh jagung. Kalau semua kagak tumbuh, kagak makan. Kalau kagak makan, berarti sumbernya apa tuh? Air tuh. Makanya kami ciptakan ya enggak dari air tuh. Ya enggak? Dari air tuh gitu ya. Wal ardi, sekarang hujan aja, buminya kagak, lah repot. Mana ada tempatnya numbuh. Jadi ada langit, ada bumi binabat. Allah Ta'ala tumbuhkan itu bumi dengan tumbuh-tumbuhan. Ini pagi-pagi tadi udah ada yang ke pasar proyek beli kangkung. Dari mana itu? Dari mana itu? Dari tanah. Kok bisa tumbuh? Karena adanya air hujan yang ditampung oleh bumi ya. Biar gak ada hujan juga, tadinya air hujan juga kan ditampung sama apa tuh? Sama ada kali bumi dan sebagainya. Pikirin tuh, ailahum, adakah Tuhan sertanya Allah?
Ditanya mulu sama Allah itu biar paham. Ya. Ailahum, adakah Tuhan sertanya Allah? Jawab, kagak ada. La yaf'alu syai'an mimma zukira illallah. Gitu jawabannya. Tidak ada yang bisa berbuat yang seperti itu kecuali hanya Allah. Apa tadi di atas tuh? Nurunin air numbuhin tumbuh-tumbuhan yang ada di mana? Di bumi. Wala ilaha ma'ahu, dan tidak ada Tuhan sertanya Allah. Udah jelas dan udah. Kalau udah masih kafir aja, udah masih begitu aja, waduh, tinggal udah Muhammad. Iya, cukup udah. Bilanginnya udah cukup udah bilanginnya udah. Tuh. Qul ya Muhammad, hatu burhanakum in kuntum. Bilangin Muhammad kepada mereka. Tuh. Mana dalilnya? Tuh. Mana dalilnya? Kalau ada Tuhan selain Allah. Ayo gue tanya mana dalilnya? Isa Tuhan. Coba Isa bisa nggak bikin langit, bikin bumi? Kagak bisa. Karena Isa adalah hamba Allah Subhanahu. Tuh, Nabi Isa kagak ngaku Tuhan dia. Ngaku saya adalah hamba Allah. Saya adalah utusan Allah. Lah yang nuhanin dosa. Ya Nabi Isa sih kagak dosa, orang kagak mau. Nah kalau Firaun tuh dosa. Karena dia ngaku jadi apa tuh? Tuhan. Lah Nabi Isa kagak ngaku jadi Tuhan. Nyanya juga kagak ngaku jadi apa? Lah kagak mau, iya enggak? Makanya ditanya Nabi Isa, Isa emang lu ya waktu di dunia ngaku jadi Tuhan? Lah kagak. Iya kan? Nah, gitu sengaja ditanya tuh. Nabi Isa sengaja ditanya di akhirat supaya kaum-kaumnya itu apa tuh orang-orang yang menyembah dia pada tahu kalau Nabi Isa kagak apa tuh? Kagak pernah ngomong jadi apa? Apa dah ngomong? Ini Abdullah, saya adalah hambanya Allah. Gitu ya, gitu. In kuntum shodikin, kalau kamu bener ada Tuhan selain Allah, mana dalilnya? Coba buktiin. Kagak punya dia. Tapi kalau Allah Ta'ala jadi Tuhan, dalilnya banyak gak? Sabar gabreng, gamblang semua jelas. Tuh pikirin dah. Nah ya, annamai ilahan tuh. Coba kalau memang kamu bener bahwasanya sertanya aku ada Tuhan, fa'ala syai'an yang memperbuat sesuatu dari yang tersebut tadi, ada yang bisa. Ya, mimma zukira tuh. Ada yang bisa. Kagak ada yang bisa. Ya, gitu ya. Nah itu. Ya, jadi kesimpulannya satu pun tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu. Udah pikirin itu. Gitu ya. Jangan sekali-kali mentuhankan selain Allah. Wallahu a'lam bishawab. Gitu.